Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sebenarnya pertempuran antara Lo Sheng dan Hua Tianming tidak sekuat pertempuran antara Lo Sheng dan Wang Yun. Lagi pula, raungan naga hijau di benak Lo Sheng terlalu menakutkan. Dan kejutan serta cedera yang dibawanya ke semua orang tak terhapuskan dalam hidup ini. Namun, meskipun Lo Sheng dan Wang Yun bertarung, kekuatan yang meletus luar biasa, tetapi jauh lebih indah pada pertarungan ini. Karena pada saat itu, Lo Sheng menggunakan esensi sejati iblis surgawi untuk menyelimuti arena pertarungan, yang membuat semua orang tidak dapat melihatnya dan hanya mendengar raungan naga, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tapi sekarang pertempuran ini berbeda. Keduanya adalah pendekar pedang, dan mereka juga memahami niat pedang dalam hal pencapaian ilmu pedang. Mereka sudah berada di puncak sekte King Yun. Satu orang memahami pedang surgawi dengan bakat yang langka dalam 1000 tahun. Dan dengan yang satu, tusukan. Dia dapat menangkap kekuatan langit dan mengalahkan lawannya. Dan Lo Sheng menciptakan seni bela dirinya sendiri dan menggunakan ilmu pedang dasar yang aneh untuk menghadapi kekuatan langit tanpa menunjukkan kelemahan, menghancurkan langit dengan pedang di tangannya. Di bawah pemandangan seperti itu, murid-murid sekte King Yun sudah mendidih. Ada juga beberapa murid yang lebih tua di sekte King Yun. Mereka telah menyaksikan beberapa kompetisi besar puncak, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat mencapai ketinggian saat ini. Hua Tianming sudah cukup jahat. Aku khawatir sejak kelahiran pedang surgawi, satu-satunya orang yang bisa berlatih keempat pedang. Saya tidak menyangka bahwa Lo Sheng bahkan lebih menakutkan, menghancurkan pedang langit dengan ilmu pedang dasar. Ini benar-benar tidak adil. Ketika saya masih muda, saya mengambil pedang. Orang-orang di sekitar saya mengatakan bahwa saya adalah seorang pendekar pedang alami dan saya akan menjadi ahli ilmu pedang di masa depan. Tapi saya tidak menyangka akan ada mereka berdua. Luar biasa. Bahkan beberapa tetua dan orang sungguhan yang menyaksikan pertempuran di sekitar menghela nafas ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka benar-benar tua dan mereka berdua dalam usia anak muda. Sekarang ada terlalu banyak orang jenius. Selama keduanya dewasa, mungkin mereka bisa menciptakan era baru di masa depan. Hua Tianming mengulurkan tangannya untuk menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya yang tegas penuh dengan keterkejutan. Awalnya Hua Tianming merasa bahwa 4 pedang dalam satu sudah cukup untuk berurusan dengan Lo Sheng. Dia tidak berpikir bahwa Lo Sheng dapat melawan kekuatannya sendiri. Tetapi sekarang tampaknya Hua Tianming masih meremehkan Lo Sheng. Pedang runtuh sederhana, Lo Sheng tidak hanya mengandung kekuatan, tapi teknik yang bagus untuk kesederhanaan. Tetapi juga memiliki jejak kekuatan bintang. Apa yang membuat Hua Tianming semakin sulit dipercaya adalah bahwa kekuatan bintang-bintang tidak dipinjam oleh Lo Sheng. Tampaknya dia memadatkannya dengan esensi sejatinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Berlatih pedang surga adalah memvisualisasikan gambar pedang surga dan menemukan kesempatan untuk berkomunikasi dengan langit di langit yang gelap. Peluang semacam ini sangat kecil, tetapi Hua Tianming melakukannya. Jadi dia bisa berlatih pedang surgawi dengan lancar. Terlebih lagi, latihan pedang surgawi miliknya sebenarnya hanya meminjam dari langit. Jadi kekuatan langit bukan miliknya. Oleh karena itu, apa yang dipinjam bagaimanapun juga dipinjam. Dan itu bukan kekuatannya sendiri. Dan kekuatan bintang Lo Sheng, meskipun dia memvisualisasikannya, tetapi itu adalah kekuatan bintangnya sendiri. Bagaimana ini dilakukan? Apakah Anda masuk memvisualisasikan bintang-bintang?
Di wilayah timur, bukannya tidak ada prajurit yang memvisualisasikan bintang, karena setelah melangkah ke alam bawaan, semua prajurit akan segera menemukan sesuatu yang cocok untuk visualisasi mereka. Dan hal-hal ini penuh dengan hal yang aneh. Lalu ada prajurit yang memvisualisasikan bintang, matahari, dan bulan. Namun bintang, matahari, dan bulan begitu luas dan halus. Bagaimana seseorang bisa memvisualisasikannya? Bagaimana mengubah esensi sejati seseorang menjadi bintang? Meskipun beberapa pejuang berhasil memvisualisasikan bintang-bintang, mereka tidak dapat memvisualisasikan pesona bintang-bintang. Setelah mengubah bintang-bintang dengan energi sejati, seringkali menjadi batu yang keras dan tanpa kekuatan bintang sama sekali. Oleh karena itu, banyak pejuang yang menyerah memvisualisasikan hal-hal besar dan tidak pantas seperti matahari, bulan, bintang, laut, pegunungan. Hal-hal ini mungkin luar biasa dalam momentumnya, tetapi seringkali sangat biasa-biasa saja dan tidak praktis. Tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa jenius yang mengerikan dapat memvisualisasikan jejak pesona. Tetapi kejeniusan semacam itu mungkin ada, tetapi tidak mungkin dilahirkan di wilayah timur. Hua Tianming tidak tahu bahwa Lo Shen tidak secara langsung memvisualisasikan bintang-bintang di langit, tetapi menggunakan diagram matahari, bulan, dan bintang untuk memvisualisasikan. Dan diagram matahari, bulan, dan bintang yang diperolehnya bukan milik dunia ini. Karena kekuatan orang kuat yang menggambar peta matahari, bulan, dan bintang benar-benar melampaui imajinasi dunia ini. Di antara generasi muda di wilayah timur, saya pikir tidak bisa menemukan lawan di level yang sama. Bahkan orang yang kuat di alam dewa penerangan masih akan dikalahkan oleh pedang saya. Dan lawan saya yang sebenarnya hanyalah Pai Tianyo. Dengan kekuatan saat ini, ketika saya bertemu Pai Tianyo, saya hanya memiliki peluang 50% untuk mengalahkannya. Tetapi jika saya menerobos alam penyempurnaan bawaan di masa depan dan melangkah ke alam dewa penerangan, saya memiliki peluang 90% untuk mengalahkannya. Hua Tianming berkata perlahan. Di bawah panggung, Pai Tianyo duduk bersila. Matanya sedikit tertutup dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Hua Tianming kemudian berkata, "Jadi saya pikir dengan kekuatan saya bisa membidik ke tahap yang lebih luas. Karena wilayah timur terlalu sempit bagi saya. Tujuan saya adalah seluruh dunia besar. Saya ingin menantang sang jenius lahir di antara miliaran makhluk di dunia yang luas. Oleh karena itu, kompetisi besar semua puncak hanya sebagai batu loncatan. Setelah kompetisi besar semua puncak, tidak peduli apakah saya bisa berjalan di jalan King Yun atau tidak, saya akan menginjakkan kaki di wilayah tengah dan pergi ke tempat yang lebih luas." Mendengar kata-kata Hua Tianming, banyak murid menarik nafas tajam. Mereka tidak menyangka Hua Tianming memiliki ambisi seperti itu. Meskipun setiap orang memiliki tujuan mereka sendiri, dan para murid yang lahir dari akar rumput berharap untuk berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi dan berikan kontribusi untuk tujuan Anda sendiri dan keluarga untuk mencari posisi. Jadi murid-murid yang lahir di keluarga bangsawan mungkin bertujuan untuk menonjol dari saudara laki-laki dan perempuan mereka. Bahkan bersaing untuk posisi kepala keluarga dan kemudian memimpin keluarga mereka ke puncak. Tetapi puncak ini hanya relatif berada di wilayah timur. Belum lagi dunia 1000 besar, wilayah tengah saja tidak diketahui jauh lebih besar dari wilayah timur. Di wilayah timur, meskipun salah satu dari 7 klan bangsawan mungkin dapat mendominasi, tetapi di wilayah timur, tidak di wilayah tengah. Dan tujuan Hua Tianming adalah dunia 1000 besar. Dan seberapa luas dunia 1000 besar? Manusia tidak pernah menjelajahi wilayah tanpa akhir. Ini seperti seorang pengemis di kota kecil. Dia tidak tahu seberapa besar negaranya. Tetapi suatu hari dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan menjadi kaisar.
Ini mungkin terdengar konyol, tapi jangan lupa bahwa sebelum dinasti Ventian, ada seorang kaisar pendiri yang lahir sebagai pengemis. Jadi ambisi cukup untuk membuat Hua Tianming melampaui banyak murid sekte Qingyun. Tapi yang mengejutkan saya, sebelum meninggalkan wilayah timur, saya bertemu dengan Anda, Lo Sheng, di ranah bawahan tingkat kedua. Tetapi dengan ilmu pedang dasar mematahkan 4 pedangku menjadi 1. Latihan pedang surgawi saya dapat menciptakan peluang dengan langit. Saya pikir Anda adalah hadiah dari langit atau ujian. Jadi saya harus lulus ujian Anda. Pada saat ini, pedang korosi darah Hua Tianming, noda darah tampak hidup. Dan itu benar-benar mengalir perlahan di pedangnya. Benih lain muncul di antara alisnya, dan kemudian dia mengangkat pedang korosi darah dengan ringan, dengan tenang berkata, "Awalnya saya memesan ini pedang untuk Petianyo, tapi aku harus menggunakannya untuk mengalahkan Anda." War. Benih di antara alis Hua Tianming tiba-tiba hancur. Mata Tianming mengungkapkan cahaya biru, dan temperamennya juga mengalami perubahan mendasar. Spesies pedang brilian menghancurkan kehidupan, menggunakan caraku untuk mencegah reinkarnasi semua makhluk hidup. Di bawah desakan Hua Tianming saat ini, vitalitas manik dunia melonjak lagi, dan kali ini momentum bahkan lebih besar. Angin bertiup. Petianyo berkata dengan mata terpejam di luar arena. Dia merasakan gelombang udara di sekelilingnya, yang merupakan penglihatan yang disebabkan oleh sirkulasi vitalitas langit dan bumi. Saat kecepatan pengumpulan vitalitas langit dan bumi semakin cepat, angin menjadi semakin kuat. Pedang terakhir Hua Tianming adalah kombinasi dari 4 pedang, dan pada saat yang sama mendorong kekuatan langit ke Lo Sheng, menciptakan kekuatan langit yang terbalik. Tapi pedang ini benar-benar memadatkan kekuatan langit menjadi pedang Hua Tianming. Setelah beberapa saat, angin akhirnya berhenti. Hua Tianming berdiri dengan pedangnya. Semua nafas telah sepenuhnya terkandung dalam pedang pemakan darahnya. Pada saat ini, Hua Tianming keluar dari mata yang memancarkan cahaya biru. Di sana tidak ada yang spesial dari dirinya. Sepertinya dia hanyalah pendekar pedang biasa, berdiri di sana dengan cara biasa. Meskipun perasaan ini datar, ancaman terhadap Lo Sheng bahkan lebih besar. Lo Sheng sangat jelas bahwa kekuatan pedang Hua Tianming mungkin akan jauh melebihi 4 pedang sebelumnya yang menjadi 1. Tapi Lo Sheng tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Pada saat ini, dia merasa darahnya akan mendidih dan jantungnya berdetak 2 kali lipat karena kegembiraan. Saya berasal dari latar belakang yang sederhana, dan impian terbesar saya sebelum melangkah ke sekte Qingyun adalah untuk bertemu dengan adik perempuan saya. Keinginan yang telah lama disayangi ini belum terpenuhi sampai sekarang. Tetapi untuk seni bela diri, kegigihan saya tidak kalah dengan Anda, Hua Tianming, dan saya juga sangat ingin melihatnya. Apa puncak dari seni bela diri ini? Memikirkan hal ini, 2 nyala api sepertinya membakar murid Lo Sheng. Dia mengguncang pedang panjang cahaya yang mengalir, dan niat pedang mekar seperti bunga teratai. Dan esensi iblis surgawi bercampur dengan sedikit cahaya bintang, juga perlahan menempel di pedang. Setelah bersiap lama, jurus pedang keduanya bertabrakan lagi. Kedua pedang kali ini jauh lebih rendah dari kekuatan menakjubkan yang mereka tunjukkan terakhir kali. Bahkan bisa dikatakan sangat biasa. Hanya saja itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan dan pengaruh yang dipancarkan oleh murid-murid puncak gunung itu ketika mereka berkompetisi sebelumnya. Karena kedua bayangan pedang itu saling terkait, dan kemudian mereka tiba-tiba terpisah. Bahkan tanpa mendengar suara kedua pedang itu bertabrakan. Apa yang terjadi? Ada banyak guntur dan sedikit hujan. Saya pikir itu akan terbalik lagi.
Ini adalah akhir dari pertarungan. Siapa yang menang? Wasit tidak mengatakan apa-apa. Saya sangat kecewa setelah menunggu begitu lama, pedang ini datang. Banyak murid gunung sedang berdiskusi, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Sebaliknya, banyak tetua, orang sungguhan, dan bahkan Petianyo semua membuka mata lebar-lebar, menatap arena dengan keheranan yang tak dapat disembunyikan di mata mereka. Dan Mo Yusin, yang awalnya meringkuk di sudut, sepertinya mengerti. Matanya penuh keterkejutan, dan dia tampak khawatir akan mengeluarkan suara. Jadi dia menutup mulutnya dengan tangan batu gioknya, karena kekuatan Mo Yusin terletak pada bakatnya dan pada darahnya. Tetapi dalam hal penglihatan, dia jauh lebih rendah dari Petianyo. Bahkan tetua yang nyata terkejut, karena Petianyo mengerti apa yang terjadi di arena. Namun Mo Yusin tidak bergantung pada penglihatannya. Tetapi darah King Luan bawaannya tiba-tiba bergetar di tubuhnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di arena, tapi itu bisa membuat darah King Luannya bergetar dan menghasilkan rasa takut secara naluriah yang cukup untuk menjelaskan masalahnya. Anda harus tahu bahwa King Luan adalah binatang dewa. Itu sebabnya Mo Yusin sangat terkejut. Alasan keheranan Petianyo secara alami berbeda dari Mo Yusin. Karena pada saat Hua Tianming dan Lo Sheng bertarung, sepertinya sesuatu yang seharusnya tidak muncul di alam mereka. Jika aku tidak salah, pedang mereka berdua telah mencapai titik kesempurnaan, atau niat pedang yang mereka bangkitkan saat ini telah memasuki niat pedang yang sempurna. Petianyo bergumam. Wajahnya ada semacam ekspresi antisipasi di wajahnya. Di antara ratusan ribu murid sekte Qingyun, hanya satu Li Yifeng yang berdiri di depan Petianyo, dan status Li Yifeng agak istimewa. Bahkan dia sudah bisa dikeluarkan dari jajaran murid sekte Qingyun. Jadi Petianyo bisa dianggap sebagai nomor satu di antara murid-murid sekte Qingyun. Kompetisi besar semua puncak ini pada awalnya tidak menarik banyak perhatian dari Petianyo, karena dilihat dari kekuatan Petianyo. Dari tinggi badannya, hasil akhir dari kompetisi besar semua puncak ini tidak akan menjadi kejutan besar, baik itu murid teratas dari 33 puncak atau murid pribadi. Tidak ada yang bisa menjadi lawan Petianyo di antara mereka. Tapi, setelah memasuki pertandingan reinkarnasi, saat kekuatan Lo Sheng dan Hua Tianming berkembang sedikit demi sedikit, saat Lo Sheng mengalahkan Mo Yusin dan menahan raungan naga Wang Yun, Hua Tianming menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi pedang surga. Jadi secara alami kompetisi besar semua puncak kali ini menarik minat Petianyo. Setidaknya dia menemukan lawannya. Baik Lo Sheng dan Hua Tianming memiliki kekuatan untuk melawan diri mereka sendiri. Meskipun Hua Tianming mengatakan bahwa dia 50% yakin akan mengalahkannya, namun Petianyo tidak berpikir demikian. Bukan karena Petianyo membenci Hua Tianming. Pada kenyataannya, alam penyempurnaan bawaan Hua Tianming telah sampai pada titik ini, dan dia telah memahami 4 pedang surgawi yang cukup untuk dikagumi oleh Petianyo. Karena ketika Petianyo berada di alam penyempurnaan bawaan, kekuatannya jauh lebih rendah dari Hua Tianming sekarang. Hanya saja ketika kekuatan mencapai level Petianyo, pikiran dan mentalnya akan sangat rileks, dan dia akan melihat masalah dengan adil. Dalam pandangannya, dengan basis kultivasi alam penyempurnaan bawaan Hua Tianming, ada kemungkinan untuk mengalahkan dirinya sendiri. Tetapi itu bukan 50%, tapi hanya kemungkinannya 30%. Dan ini sudah merupakan evaluasi yang sangat tinggi. Lagi pula, bakat Petianyo tidak lebih lemah dari yang lain. Belum lagi dia telah melangkah ke alam dewa penerangan. Tetapi pada saat ini, Petianyo mengerti bahwa evaluasinya terhadap Hua Tianming sedikit lebih rendah. Karena dia tidak berharap Hua Tianming melawan Lo Sheng. Dia menerobos dan dia menyadari niat pedang yang sempurna.
Dalam pedang Pe Tianyo, Lo Sheng memiliki potensi lebih besar daripada Hua Tianming. Orang ini tampaknya tidak memiliki ketajaman seperti Hua Tianming, tetapi kartu di tangannya tampaknya sulit dihitung satu demi satu, dan masih ada setelah bermain menghadapi lawan seperti ini. Jadi Pe Tianyo yang selalu tenang tidak tahu bagaimana menilainya, karena siapa yang bisa menjamin bahwa Lo Sheng tidak memiliki kartu truf yang lebih kuat? Perasaan tak terduga ini juga membuat Pe Tianyo mengerti bahwa Lo Sheng memiliki kekuatan untuk melawan dirinya sendiri. Namun, dia ingin mengalahkan dirinya sendiri dan tidak mungkin kinerja Lo Sheng akan dibatasi oleh basis kultivasinya. Dia adalah bawaan tingkat kedua dan alamnya terlalu rendah. Tapi sekarang Lo Sheng dan Hua Tianming adalah sama. Dan pada saat yang sama, keduanya memahami niat pedang sempurna. Niat pedang adalah konsepsi artistik yang sangat sulit untuk dipahami. Mengapa tidak ada suara saat keduanya saling berhadapan tadi? Bahkan pedang panjang cahaya Lo Sheng dan pedang erosi darah bertabrakan tanpa mengeluarkan suara. Itu karena niat pedang mereka berdua cenderung sempurna pada saat itu. Karena memahami niat pedang yang sempurna, di bawah konsepsi artistik yang sempurna ini, bahkan suara itu juga meleleh oleh niat pedang mereka. Jadi sepertinya mereka berdua hanya menggunakan jurus biasa, bukan karena kekuatan mereka tidak cukup kuat. Tapi pada saat memahami niat pedang yang sempurna, semua esensi sejati dan semua momentum musnah. Apa yang terungkap bisa hanya niat pedang, yang lainnya harus menyerah. Pe Tianyo menatap Lo Sheng, lalu menatap Hua Tianming, lalu perlahan menutup matanya. Ada sedikit fluktuasi dalam pikirannya. Ini adalah tabu besar untuk berlatih keterampilan Buddha. Dengan pikiran Pe Tianyo, dia sudah lama ada fluktuasi psikologi seperti itu. Tidak ada pasang surut yang datar, tidak ada perubahan yang konstan. Keduanya akan bertarung melawannya cepat atau lambat. Tidak terburu-buru. Gumam Pe Tianyo di dalam hatinya. Niat pedang yang sempurna, dua orang, mendapatkan pencerahan secara bersamaan. Xin Jingtian memiliki ekspresi gembira di wajahnya, dan dia tidak bisa membantu menggosok tangannya yang kasar. Ada sangat sedikit orang di dunia yang dapat memahami niat pedang, tetapi jika mereka mengembangkan niat pedang kecil, mereka dianggap naga dan burung ponik di antara orang-orang, dan mereka ditakdirkan untuk bersinar di wilayah timur. Apakah itu orang sungguhan atau penatua? Mereka sangat senang menerima mereka sebagai murid mereka sendiri. Hua Tianming lahir dari akar rumput. Setelah memasuki sekte Qingyun, banyak orang ingin menerimanya sebagai murid langsung. Namun Hua Tianming memiliki rasa memiliki yang kuat di puncak Tianyi dan tidak mau menjadi murid langsung. Jadi dia tetap tinggal di puncak Tianyi sepanjang waktu. Dan Lo Sheng juga memahami niat pedang sempurna. Tetapi waktu baginya untuk memahaminya tampaknya relatif singkat. Dia bahkan tidak tahu langkah pedang. Dan dia harus menemukan Hua Tianming menggunakan langkah pedang mencurinya. Tentu saja, dia tidak akan melakukannya menjadi murid pribadi seseorang dalam waktu singkat. Niat pedang sempurna sudah cukup bagi sekte Qingyun untuk sangat menghargainya. Bahkan Xin Jingtian sangat menghargainya. Karena potensi masa depan murid semacam ini hampir tidak terbatas. Jadi cukup bagi Xin Jingtian untuk mengirim mereka ke Yundian. Xin Jingtian sudah cukup senang bisa menemukan dua harta karun yang memahami niat pedang sempurna dalam satu kompetisi besar semua puncak. Jadi bagaimana mungkin Xin Jingtian berharap bahwa ini bukanlah hasil akhir dari kedua orang ini, yang sudah sangat jahat sehingga orang membenci mereka. Benar-benar memahami maksud pedang yang sempurna selama pertempuran, dan mereka memahaminya kemudian melepaskannya pada saat yang sama. Pada saat memahami niat pedang yang sempurna, orang dan pedang akan menghasilkan keadaan khusus. Bahkan dalam keadaan seperti itu, ruang pun bisa terguncang.
Namun, visi Xin Jingtian secara alami jauh lebih tinggi daripada Pe Tianyu. Bagaimanapun, Pe Tianyu hanya mengerti bahwa ketika dia memahami niat pedang yang sempurna, dia akan menghapus suara dan momentum. Tetapi dia tidak tahu alasan yang jelas. Tapi Xin Jingtian tahu bahwa itu tidak terhapus karena kedua lelaki kecil ini sangat menentang langit dan mereka memahami niat pedang yang sempurna pada saat yang sama. Jadi pemahaman mereka melarikan diri ke keadaan khusus itu, kemudian sedikit menggeser ruang yang sangat stabil di sekitar mereka. Itu karena dislokasi ruang kecil ini, baru kemudian suara dan momentum diserap ke dalamnya, dan baru kemudian adegan aneh muncul di sekitar arena. Penatua Su dengan hati-hati melirik Xin Jingtian, melihat penampilan Xin Jingtian seperti angin musim semi, dan sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar Xin Jingtian tertawa. "Saya akan mengambil harta karun itu." Belum lagi, Lo Sheng dan Hua Tianming tampaknya mampu untuk melewati pengalaman Jalan Qingyun. Apakah dia dapat mencapai hasil yang baik di Jalan Qingyun? Hanya mereka berdua yang memahami niat pedang yang sempurna. Itu sudah cukup bagi Yundian untuk memperhatikan. Belum lagi Xin Jingtian percaya bahwa Lo Sheng dan Hua Tianming akan mendapatkan yang baik pertunjukan di Jalan Qingyun. Tentu saja, evaluasi Xin Jingtian hanya bertahan pada tahap baik. Bagaimanapun, Jalan Qingyun terlalu sulit untuk dilalui, dan dia tidak berani mengatakan sangat baik. Jadi evaluasi ini masih cukup konservatif. Setelah Lo Sheng dan Hua Tianming bertarung, mereka segera duduk di tanah. Persepsi kedua orang itu terlalu dalam, dan mereka jatuh ke dalam pencerahan di bawah akumulasi. Mereka semua telah melihat sekilas pintu net pedang yang sempurna dan telah melangkah ke dalamnya. Namun hal yang terpenting saat ini adalah berhenti dan tetap di pintu ini. Oleh karena itu sangat diperlukan untuk memantapkan pemahaman yang baru saja Anda miliki. Hanya saja banyak murid yang menonton pertempuran tidak dapat memahaminya. Apa yang mereka lakukan? Ini adalah arena kompetisi. Apakah mereka akan berlatih? Apakah mereka akan menang atau tidak? Saat semua orang berdiskusi, Penatua Su terbang melewati kerumunan dan berteriak pelan. "Diam!" Lo Sheng dan Hua Tianming jatuh ke dalam pencerahan. Jika ada yang melihat suara itu lagi, dia akan segera dikeluarkan dari sekte Qingyun. Begitu Penatua Su mengucapkan kata-kata ini, banyak murid segera menjadi jujur, dan mereka bahkan hampir tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Meskipun sekte Qingyun sangat mementingkan pengembangan bakat, mereka lebih memperhatikan para jenius yang menonjol dari bakat ini. Dapat dikatakan bahwa nilai Lo Sheng, Hua Tianming, Pe Tianyu, Mu Yuxin, dan lainnya ditempatkan kejadian pada dasarnya sama dengan nilai ratusan ribu murid sekte Qingyun. Karena jenius akan menonjol di antara ratusan ribu murid. Tetapi kebanyakan para murid biasa-biasa saja dan hanya dapat dikubur secara bertahap. Sekte Qingyun sangat toleran. Setiap murid akan memiliki tingkat manfaat yang berbeda saat memasuki sekte. Tetapi pada saat yang sama, itu sangat kejam. Pada saat ini, Lo Sheng benar-benar jatuh ke dalam keadaan yang aneh. Dia menutup matanya. Seharusnya gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi pada saat ini, dia bisa melihat gunung. Dan itu adalah gunung yang penuh dengan pedang. Gunung ini seperti binatang raksasa dari zaman kuno, tergeletak di depan Lo Sheng. Sepertinya pedang panjang lurus. Menurut peraturan tertentu, disisipkan dengan rapi dari rendah ke tinggi. Pedang ini... Melihat pedang panjang di gunung pedang, Lo Sheng tidak bisa menahan nafas. Pedang di kaki gunung tidak bermutu tinggi. Semuanya adalah senjata yang sangat dalam. Mulai dari senjata yang sangat dalam tingkat rendah, hingga senjata yang sangat dalam tingkat menengah, hingga senjata yang sangat dalam tingkat tinggi. Dan ada pedang dengan berbagai gaya.
pedang bertepi lebar, pedang bergagang pendek, pedang berbentuk ular, pedang batu giok. Pedang kelas misterius menyebar ke atas dari kaki gunung. Tetapi ketika mereka mencapai puncak gunung, pedang itu menempel pada mereka bukan lagi senjata misterius, tapi senjata roh. Pedang kelas senjata roh hanya menutupi bagian terendah gunung, dan melihat ke atas ada senjata peri yang padat di lereng gunung. Senjata peri tingkat rendah, senjata peri tingkat menengah, dan bahkan senjata peri tingkat tinggi. Bahkan senjata peri tingkat rendah yang sudah cukup untuk membuat prajurit gila di wilayah timur. Untuk bangsawan yang merosot seperti Mo-chan, bahkan Mo Xiuyan, seseorang di level patriark tidak memiliki senjata peri sendiri. Mungkin ada banyak senjata peri tingkat rendah di antara 7 keluarga bangsawan besar. Tetapi rata-rata, paling banyak hanya ada beberapa bagian untuk setiap keluarga bangsawan besar. Bahkan senjata peri tingkat menengah lebih langka. Di antara 7 keluarga bangsawan besar, hanya 5 dari mereka yang memiliki senjata peri tingkat menengah. Dan keluarga Yu terlarang dan keluarga Qilin Yun bahkan tidak memiliki senjata peri tingkat menengah. Masing-masing dari 7 keluarga bangsawan kaya dan mendalam, dan warisan keluarga Yu dan keluarga Yun tidak lebih lemah dari 5 keluarga lainnya. Tetapi mereka tidak bisa mendapatkan senjata peri kelas menengah. Adapun senjata peri bermutu tinggi yang diukir dengan 3 pola peri, itu sudah menjadi hal yang legendaris. Mungkin ada di wilayah timur, tetapi belum pernah muncul di depan semua orang. Dan di lereng gunung ada senjata peri yang padat. Jika Anda melihat-lihat ada puluhan ribu senjata peri tingkat menengah dan senjata abadi tingkat tinggi, bahkan begitu banyak senjata peri dikumpulkan bersama, seperti kubis Cina yang tidak memerlukan biaya. Umumnya dimasukkan ke gunung, dan ini merupakan kejutan bagi Lo Sheng yang tidak pernah dia bayangkan. Jika senjata misterius, senjata roh, dan senjata peri ini semuanya ditelan, saya khawatir itu akan dapat membakar semua sisik naga hijau di dalam tubuh. Lo Sheng berpikir sendiri. Lo Sheng melihat ke atas di sepanjang senjata peri, menyebar dari lereng gunung ke punggung bukit yang lebih tinggi. Pedang macam apa itu? Artefak suci. Bahkan senjata peri bermutu tinggi adalah senjata yang tak terbayangkan di wilayah timur. Jadi bagaimana dengan senjata suci? Apa gunung pedang ini? Mengapa saya melihat gunung ini pada saat saya menyadari niat pedang yang sempurna? Bahkan di atas gunung senjata suci dikelilingi oleh awan dan kabut, tetapi dengan penglihatan Lo Sheng tidak mungkin untuk melihat tingkat yang lebih tinggi. Tetapi jika diatur dengan cara ini, apakah itu senjata dewa di puncak gunung ini? Jika itu adalah kekuatan senjata suci, Lo Sheng masih bisa membayangkannya dengan pengetahuannya saat ini. Maka konsep senjata dewa berada di luar imajinasinya. Dan dia tidak bisa berspekulasi tentang penampilan senjata dewa dan kekuatannya. Jika Anda harus membayangkannya, saya khawatir jaraknya ribuan mil. Ini seperti seorang petani di pegunungan yang menganggap kaisar memiliki banyak emas, perak, dan permata. Sehingga tiang yang digunakan kaisar untuk membawa air juga merupakan tiang emas yang sangat menggelikan. Pada saat ini, Lo Sheng menelan ludahnya, menahan pikiran liar di benaknya, dan berjalan menuju Gunung Pedang. Ketika dia dekat dengan senjata yang mendalam pertama, dia ingin menjangkau dan menariknya keluar. Tetapi senjata yang mendalam tingkat rendah ini tampaknya tertanam dalam di tanah, dan tidak mungkin untuk menariknya keluar sama sekali. Pada awalnya, Lo Sheng berpikir bahwa kekuatannya tidak cukup, tetapi setelah mencoba yang terbaik, pedang itu tertancap di tanah, tidak bergerak. Namun pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Lo Sheng. Ini adalah gunung pedang pembantaian. Bahkan jika itu adalah senjata misterius, Anda tidak dapat mencabutnya. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di benak Lo Sheng. Lo Sheng terkejut.
Siapa Anda? Siapa saya? Hei, saya sudah lama berada di pikiran Anda. Tahukah Anda? Suara itu mengungkapkan momentum yang sunyi dan megah. Naga hijau? Anda adalah naga hijau itu, kata Loseng. Loseng curiga bahwa naga hijau memiliki kesadarannya sendiri sejak awal. Tetapi sejauh ini, naga hijau belum secara aktif berkomunikasi dengannya. Hanya selama pertempuran dengan Wang Yun untuk mendapatkan bagian tulang naga itu. Itulah mengapa dia membuat raungan naga Loseng untuk berkomunikasi. Pada akhirnya, dengan bantuan King Long, Loseng mengalahkan Wang Yun dan melahap tombak tulang Wang Yun. Jadi sebenarnya pertempuran antara Loseng dan Wang Yun, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Wang Yun. Tetapi itu sebenarnya adalah bantuan dari King Long. Namun pertandingan ini tampaknya agak tidak adil, karena Wang Yun juga mengandalkan tombak tulang naga di tangannya. Namun, kelahiran seorang jenius selalu bergantung pada banyak aspek, kekuatan, bakat, petualangan, keberuntungan, kekurangan, salah satunya tidaklah cukup. Ya, aku adalah naga hijau dalam pikiran Anda. Naga hijau ini sebenarnya telah terbangun sejak Loseng menyalakan skala naga pertama. Hanya saja setelah bangun dia tidur, karena tidak ada banyak energi cadangan untuk berkomunikasi dengan Loseng. Jadi komunikasi Loseng telah terikat pada tungku misterius selama bertahun-tahun. Dan jiwanya sekarang lemah, meskipun esensi Tianyan dapat membantu King Long memulihkan sebagian besar dari kekuatannya. Jumlahnya masih terlalu kecil, terlalu banyak sisik naga di atasnya, dan lebih dari 100 sisik naga hanya menempati sebagian kecil. Ketika King Long menemukan lunas naga, itu berkomunikasi dengan Loseng. Nyatanya, tulang belakang naga sama sekali tidak bisa masuk ke mata King Long. Sebagai naga sungguhan, sepertinya dia tidak tahu berapa banyak generasi yang telah berlalu, dan itu hanya monster biasa. Namun darah naga di dalamnya terlalu langka. Karena tidak peduli seberapa kecil kaki nyamuk, mereka masih memiliki daging. Belum lagi King Long terlalu lemah sekarang. Jika dia dapat mengisi sedikit darah naga, dia dapat memulihkan sedikit lebih banyak kekuatannya. Setelah melahap bagian tulang belakang naga itu, King Long akhirnya memulihkan sedikit kekuatannya. Jadi sekarang dia dapat berkomunikasi dengan Loseng. Anda baru saja mengatakan bahwa gunung ini disebut Gunung Pedang Pembantaian. Apakah gunung ini ada dalam pikiranku? Mengapa saya tidak bisa mencabut pedang di Gunung Pedang Pembantaian ini? Loseng menanyakan keraguannya sendiri. Karena naga hijau dapat mengatakan nama gunung pedang ini, maka dia harus mengetahui rahasia Gunung Pedang Pembantaian ini. Hei, Gunung Pedang Pembantaian ada dalam pikiran Anda. Gunung Pedang Pembantaian ini adalah tanah suci ilmu pedang dan tidak bisa menjadi milik siapapun. Sangat indah untuk memikirkannya. King Long berkata dengan senyum tipis. Ini adalah saat Anda memahami niat pedang yang sempurna. Pada saat itu, kesadaran jiwa beresonansi dengan Gunung Pedang Pembantaian, dan itu baru saja dipilih untuk pengalaman di Gunung Pedang Pembantaian. Tetapi bagi Anda, ini adalah kesempatan besar. Sama seperti lawan Anda hari ini, yang bernama Hua Tianming. Bocah itu seharusnya terpilih, tapi mungkin di tempat lain. Tapi dia jauh di belakang Anda. Karena Anda orang yang bisa dipilih ke Gunung Pedang Pembantaian. Setelah mengatakan ini, King Long tidak berhenti. King Long tidak ingin mengatakannya, karena Loseng secara alami tidak bertanya. Apa yang paling dia pedulikan adalah bagaimana berlatih di gunung pembunuh ini. Hanya memikirkan pertanyaan ini, King Long melanjutkan. Gunung Pedang Pembantaian ini adalah tanah suci dari 3 ilmu pedang utama, yaitu pedang pembantaian. Ketika seorang pendekar pedang memahami niat pedang yang sempurna,
ada sedikit peluang untuk memproyeksikan kesadarannya sendiri ke dalamnya dan berinteraksi dengan pedang gunung pembantaian untuk membuat kontak. Dan yang harus Anda lakukan adalah memanjat. Pedang ini bawah kaki Anda sebenarnya adalah proyeksi senjata yang ditinggalkan oleh pendaki sebelumnya. Itu adalah proyeksi senjata orang lain. Jadi Anda tentu saja tidak bisa menariknya. Pedang-pedang ini semua, apakah ini ditinggalkan oleh orang lain? Baru pada saat itulah Lo Sheng mengerti bahwa pedang panjang yang padat yang dimasukkan ke gunung pedang pembantaian awalnya ditinggalkan oleh orang lain. Tidak ada yang aneh, dunia jauh di luar imajinasi Anda. Mungkin ada miliaran triliun makhluk yang berlatih ilmu pedang. Jika Anda bisa mendapatkan kesempatan besar ini untuk menginjakkan kaki di gunung pedang pembantaian, orang lain secara alami dapat, terlepas dari jatuh ke tanah. Seberapa jauh Anda mendaki tergantung pada kemampuan Anda sendiri, kata King Long perlahan. Mendaki, apa kesulitannya? Meskipun aura yang memancar dari gunung pedang pembantaian sangat kuat, bagaimanapun juga itu hanyalah sebuah gunung. Lo Sheng terus bertanya. Sulit, Anda akan tahu jika Anda mencobanya sendiri. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda, semakin tinggi kamu mendaki gunung pedang pembantaian, semakin banyak keuntungan yang akan Anda dapatkan. Ini adalah kesempatan langka, jadi Anda harus menangkapnya dengan baik. Setelah King Long selesai berbicara, dia terdiam, seolah-olah itu tergantung pada kinerja Lo Sheng sendiri. Namun dia mengerti semakin tinggi dia mendaki, semakin banyak manfaatnya. Melihat pedang panjang yang padat, Lo Sheng mengangkat alisnya, dan pedang streamer ada di tangannya. Dan dia mengambil langkah menuju gunung pedang pembunuh. Tepat ketika Lo Sheng tidak mengambil 2 langkah, senjata mendalam tingkat rendah di depannya tiba-tiba mulai bergetar. Dan kemudian beberapa niat pedang ditembakkan dari pedang tersebut, menyapu ke arah Lo Sheng. Niat pedang ini berasal dari master senjata kelas rendah ini. Kekuatan mereka alam pemurnian sumsum. Lo Sheng terkejut. Menurut apa yang dikatakan Ling Long, gunung pedang pembantaian hanya memiliki kesempatan untuk muncul ketika ia memahami niat pedang yang sempurna. Selain itu, tidak semua pendekar pedang memiliki kesempatan untuk masuk ketika dia memahami niat pedang yang sempurna. Dengan kekuatan tingkat kedua bawaan Lo Sheng, dia menyadari niat pedang yang sempurna. Tetapi seseorang bahkan lebih menakutkan, karena seseorang di alam pemurnian sumsum memiliki niat pedang yang sempurna. Jadi Lo Sheng sangat terkejut. Kejeniusan semacam ini belum lagi bahwa tidak ada hal seperti itu di wilayah timur. Tidak mungkin ada di wilayah tengah. Saya khawatir bahkan dunia 1000 besar di mana dia berada sulit untuk ditemukan. Dan ini terlalu mengerikan. Lo Sheng sangat terkejut, tapi Lo Sheng tidak merasa tertekan sama sekali. Karena dunia tidak pernah adil, ini seperti kandang penjara di depan Lo Sheng. Ketika dia berusia 15 tahun, tetapi anak-anak bangsawan itu meminum pil tertinggi, mempraktekkan keterampilan surgawi, dan menggunakan senjata roh yang bahkan tidak mampu dibeli oleh para patriark dari keluarga biasa. Tetapi orang-orang ini belum dilampaui oleh Lo Sheng, dan bahkan menyingkirkan mereka jauh di belakang. Jalan menuju alam dewa begitu panjang, mungkin sudah dipahami dalam pandangan Lo Sheng, untuk menyempurnakan niat pedang yang sempurna. Di alam pemurnian sumsum, tetapi dibayangkan keturunan super kuat itu dengan darah tertinggi yang dilahirkan dengan bakat yang tak tertandingi. Mungkin sebuah makanan yang mereka makan sama dengan semua nilai Lo Sheng saat ini. Jika melihat ke belakang, ini bukan apa-apa. Saya tidak memiliki kelahiran yang baik. Jadi saya akan memperjuangkannya selangkah demi selangkah. Beri saya kematian. Lo Sheng mendengus dingin.
Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.